Menelusuri licinnya Joko Chandra keluar masuk ke Indonesia dimulai dari kemudahan saat Joko Chandra membuat IKTP di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Lalu siapa sebenarnya aktor yang berada di balik bebasnya Joko Chandra keluar masuk negeri ini? Berikut penelusuran tim Delik RCTI dalam Tersandra Joko Chandra. Pada awal bulan Juni 2020 terendus informasi jika Joko Chandra berada di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana seorang buronan bisa masuk dengan bebas tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum. Mulusnya Joko Chandra masuk ke Indonesia semakin memperkuat tudingan tentang adanya penegak hukum yang melindungi Joko Chandra. Pada tanggal 8 Juni 2020, Joko Chandra dan kuasa hukumnya mendatangi Dukcapil Kelurahan Grogol Selatan untuk membuat kartu tanda penduduk atau IKTP untuk buronan kelas kakap ini. Diketahui Joko Chandra membuat kartu identitas hanya dalam waktu 1 hari saja. Padahal banyak masyarakat membutuhkan waktu yang lama untuk memiliki kartu identitas sehingga mengusik rasa keadilan masyarakat. Namun Zudan Arif selaku Dirjen Dukcapil mengungkapkan jika proses pembuatan kartu identitas sudah memiliki proses yang cepat. Dalam database kependudukan kita tidak ada status hukum seseorang. Andai kata Dukcapil diberi data buronan secara lengkap, itu kami bisa membantu aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan kriminal. Tidak ada yang kecolongan, semua bekerja biasa-biasa saja ya, karena tugas Dukcapil memberikan pelayanan. Ternyata tujuan Joko Chandra kembali ke Indonesia dan mengurus identitas dirinya adalah untuk mengajukan peninjauan kembali kasus tindak korupsi Bank Bali yang membelit dirinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada waktu dia pendaftaran itu, dia tiba-tiba datang melakukan pengajuan yang mana untuk pelaksanaan pendaftaran tersebut untuk pelayanan umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini melalui front office atau PTSP. Jadi di sana dilayani, persyaratan sudah lengkap, kemudian dinaikkan di proses selanjutnya. Untuk mengetahui sepak terjang dari Joko Chandra di dalam mendapatkan kartu identitas yang sah, tim Delik melakukan penelusuran ke kantor Kelurahan Grogol Selatan. Datangnya Joko Chandra, saya tidak tahu, benar-benar tidak tahu, entah berapa orang, entah datangnya jam berapa, saya tidak tahu. Baru tahunya sekarang. Kalau itu buronan. Tim Delik juga mencoba meminta klarifikasi kepada pegawai Dukcapil di Kelurahan Grogol Selatan, namun pegawai tersebut menolak untuk memberikan keterangan. Memberikan statement boleh? Gimana tadi Mas, nggak boleh wawancara sama... Harus ada akses dari pihak studi kita dulu. Karena kan udah di sini Mas, emang nggak boleh Mas? Iya, soalnya tadi udah itu sedia atasan kita. Kita juga kita takut kesalahan. Tim Delik juga melakukan penelusuran ke kantor imigrasi Jakarta Utara. Joko Chandra diketahui juga sempat mengurus paspor yang dikeluarkan oleh imigrasi Jakarta Utara. Namun sayang, kedatangan tim Delik tidak dilayani dengan baik seperti mereka melayani koruptor Joko Chandra. Pihak imigrasi Jakarta Utara menolak untuk memberikan keterangan. Inilah mental pejabat negeri ini, membuka lebar tangan ketika seorang koruptor yang datang, tapi menolak ketika media datang mengkonfirmasi. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono mengungkapkan, pihaknya tidak mengetahui keberadaan Joko Chandra bisa masuk dengan mudah ke Indonesia. Kami tidak tahu itu ya. Intinya, jika tahu tentu tim eksekutor kami akan melakukan penangkapan. Mulusnya langkah kaki Joko Chandra masuk ke Indonesia masih menyisakan pertanyaan besar. Koruptor yang dicari selama 11 tahun berhasil membuat tunduk aparat penegak hukum di negeri ini. Lalu siapakah sebenarnya aktor yang memuluskan langkah Joko Chandra bebas keluar masuk ke Indonesia?